Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan masuk materi perkuliahan Mekanika Fluida 1 tentang aliran dalam fluida, terutama kita akan fokus ke persamaan dari Wisbach dan Hazen-Williams. Jadi, kalau misalnya kita mau baca buku referensinya, ada beberapa buku referensi yang bagus. Yang pertama, Dasar-dasar Mekanika Fluida Teknik, ini karyanya Olson dan Wright, yang paling kiri. Yang selanjutnya yang kedua dari Profesor Suripin, ini juga bagus, Mekanika Fluida dan Hidrolika, dan ini dari Munson, Mekanika Fluida juga. Oke, jadi upayakan kalau kalian ingin lebih paham lebih utuh, nah maka beli bukunya. Saya juga mengalokasikan dari penghasilan saya untuk beli buku setiap bulannya. Jadi sebenarnya beli buku itu adalah investasi buat kita ya, biar pemahaman kita lebih lanjut nanti kalau dibutuhkan. Oke, kalian sebelumnya sudah mempelajari ini ya tentang HGL dan EGL ya. Oke, apa itu HGL dan apa itu EGL? HGL itu apa? Hydraulic Grade Line ya. EGL itu Energy Grade Line, di mana EGL itu direpresentasikan oleh kecepatan. Jikalau ada dua ketinggian yang berbeda, maka V1 di sini di atas dan ini V2. Dan HGL itu adalah pressure ya, tekanan yang lebih tinggi P1 ke P2. Sehingga kalau kita hitung dan skemakan dalam bentuk persamaan Bernoulli, di mana perbedaan ketinggian itu terdapat adanya head loss. Saya tanya dulu, apa itu head loss? Ada yang tahu apa itu head loss? Ya, boleh. Gesek. Kehilangan karena gesekan itu, Pak. Oke. Head itu adalah perbedaan ketinggian. Jadi, loss ataupun kehilangan ketika perbedaan ketinggian. Jadi, perbedaan ketinggiannya adalah Z1 di sini dan di sini adalah Z2. Jadi, ketika dia itu alirannya mengalir dari Z1 menuju Z2, maka akan ada kehilangan head atau kehilangan karena faktor dari ketinggian. Nah, oleh karena itu ketika terjadi perbedaan ketinggian tersebut, maka ada namanya ini head loss di sini, HF. Di mana HF itu bisa dicari ketika misalnya kondisinya pipanya sama, ini pipanya sama kan ya, dari Z1 sampai Z2, pipanya sama, maka Z1 plus P1 per UG plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ketinggian di sini P2 per UG V2 kuadrat per 2G plus di sini head loss-nya. Nah, kalau kita ingin mencari head loss dalam kondisi di mana V1 sama dengan V2, di mana kecepatan di atas sini V1 sama dengan V2, karena tidak ada perbedaan diameter dari pipanya dari atas sampai bawah, maka kita bisa mengatur persamaan tersebut sehingga dapatkan bahwa head loss itu P1 kurang P2 per RUG plus Z1 kurang Z2. Dari sini oke ya. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau misalnya pipanya berbeda. Ini pipa yang pertama, lalu ini ada pipa yang kedua. Ketinggiannya ada. Ini yang dianggap Z1 atau ZA, di sini Z2, Z1 dan Z2. Perbedaan ketinggian antara pipanya ada. Lalu diameter pipanya berbeda. Bagaimanakah kita ini menentukan persamaannya? Makanya di sini ada namanya head loss-nya itu adalah ada yang major, ada yang minor. Kalau minor itu dalam kondisi tertentu nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, dari persamaan Bernoulli ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau adanya perbedaan ketinggian antara dua permukaan air, lalu air dialirkan pada sebuah perpipaan, apakah pipanya itu sama ataupun berbeda, maka dia ada loss di sini. Kehilangan karena faktor ketinggian. Nah,
Loss-nya itu ada dua jenis, ada major loss, ada minor loss. Kalau kerugian head yang mayor atau yang major adalah aliran fluida yang melalui pipa akan selalu mengalami kerugian head. Ini disebabkan oleh gesekan yang terjadi antara fluida dengan dinding pipa atau perubahan kecepatan yang dialami oleh aliran fluida. Jadi kata kuncinya adalah ketika adanya perbedaan ketinggian, adanya gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Dinding pipa berkaitan dengan material pipanya, yang kedua panjang pipanya, yang ketiga diameter pipanya. Saya ulangin, faktor pipanya itu adalah diameter, panjang, dan jenis material pipanya. Dan perubahan kecepatan yang dialami oleh aliran fluida. Jadi ada V1 dan V2. Kalau kita kembali ke gambar 1 ini, maka tentu V1 dan V2-nya berbeda karena diameternya berbeda kan? Oke. Lalu ada juga kerugian head minor. Selain kerugian yang disebabkan oleh gesekan, pada suatu jalur pipa yang juga terjadi kerugian karena kelengkapan pipa. Misalnya adanya belokan, siku, sambungan, katup, dan sebagainya, yang disebut sebagai kerugian kecil atau minor loss. Jadi, kalau ditanya head loss itu ada berapa jenis? Ada dua, ada yang mayor, ada yang minor. Atau yang major, ada yang minor. Oke. Nah, bagaimana menghitung kerugian head yang mayor? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan persamaan Darcy Wisbach. Darcy Wisbach ini adalah bagaimana kita menghitung kerugian ketinggian yang mayor. Di mana kerugian head karena faktor gesekan tersebut, pertama dapat dicari dengan F, faktor gesekan. Bagaimana cari faktor gesekan? Nanti akan di slide berikutnya. Lalu faktor pipanya. Faktor pipanya apa tadi? Panjang pipa, diameter pipa, lalu yang lainnya adalah faktor kecepatan. Kecepatan dari aliran fluida dan faktor gravitasi. Jadi, kalau kita ditanya kenapa terjadi sebuah kerugian head, karena ada faktor gesekan. Gesekannya kenapa? Karena ada diameter pipa, panjang pipa, nanti ada material pipanya tentu berbeda, lalu ada juga kecepatan aliran rata-rata fluida dalam pipa. Nah, ini kekasaran berdasarkan jenis pipanya. Jadi F-nya itu berbeda, F-nya itu, faktor gesekannya itu berbeda ketika tadi diameter, panjang, dan jenis pipanya. Jenis pipanya ada yang steel, ada yang dari besi, ada yang dari konkrit, ada yang dari beton, ada yang dari wood, dari apa namanya kayu, dan seterusnya. Jadi tentu dia memiliki tingkat kekasaran yang berbeda. Nah, cara mencari kerugian head mayor itu adalah bisa dengan cara diagram Moody. Ini namanya diagram Moody. Bagaimana cara membaca diagram Moody? Yang pertama adalah dengan melihat diagram Moody itu menunjukkan bahwa sudut kanan atas benar-benar turbulen dan bagian atas kiri adalah laminar. Apa perbedaan antara aliran turbulen sama laminar? Perbedaannya adalah kalau kita menghitung berdasarkan bilangan Reynolds, maka kita mendapatkan kalau bilangannya turbulence, termasuk turbulence, alirannya turbulence apabila bilangan Reynolds-nya lebih dari 4.000. Sedangkan kalau dia itu laminar, itu di bawah 2.000. Di antara laminar dan turbulence ada yang disebut sebagai transisi antara 2.000 sampai 4.000. Jadi, kalau yang sebelah kanan ini turbulence, sebelah kiri adalah laminar. Untuk menentukan faktor gesekan, nilai kekasaran relatif dari pipa dapat dilihat di sebelah kanan. Nah, jadi ini adalah faktor kekasaran relatif. Faktor kekasaran relatif. Lalu kita mencari kekasaran relatif itu dengan rumus E per D. Setelahnya, kita perlu mencari bilangan Reynolds-nya. Setelah itu, diketemukan antara yang sebelah kanan dan bagian bawah. Maka kalau kita ketemukan misalnya titik ini, menemukan antara 0,02 bilangan relatifnya, lalu bilangan Reynolds-nya misalnya sekitar 3. 3 pangkat 10 pangkat 8. Maka ketemunya di sini. Maka kita bisa tahu faktor friksinya atau faktor kekasarannya 0,025. Makanya kita menentukan sebelah kanan dan bagian bawahnya, maka kita bisa menentukan sebelah kirinya. Oke ya? Nah, maka kita akan tahu itu adalah turbulen atau laminar.
Contohnya ini nanti kalian bisa baca, di mana E itu ada angkanya, diameternya, lalu nanti masukkan, lalu nanti cari bilangan Reynolds-nya, cari baru temukan antara sebelah tadi kanan dan bagian bawahnya. Nah, kerugian Hetmyer. Diagram Moody telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aliran fluida di dalam pipa dengan menggunakan faktor gesekan F dari rumus Darcy-Weisbach. Untuk aliran laminar di mana bilangan Reynolds kurang dari 2000. Faktor gesekan dihubungkan dengan bilangan Reynolds dinyatakan dengan rumus, maka faktor gesekan itu F sama dengan 64 per RE jikalau alirannya laminar kurang dari 2000. Di mana bilangan Reynolds kita bisa dapat juga dengan rumus ρ dV per mu atau viskositas dinamik. Untuk aliran turbulen di mana bilangan Reynolds lebih besar dari 4000, maka hubungan antara bilangan Reynolds, faktor gesekan, dan kekasaran relatif menjadi lebih kompleks. Faktor gesekan untuk aliran turbulen dalam pipa didapatkan dari hasil eksperimen antara lain. Jadi ada beberapa jenis ya tadi, ada yang complete roughness, ini rumusnya. Kalau ini adalah untuk yang kaca dan plastik. Sedangkan yang ini adalah untuk pipa kasar atau antara pipa kasar dan halus, atau disebut juga transisi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa sih kita harus mengetahui aliran dalam pipa itu dia turbulens atau laminar ataupun transisi? Aplikasinya seperti apa? Jadi misalnya kalau kita memiliki instalasi pengolahan air minum ataupun air limbah ataupun air bersih, maka kita mengenal istilahnya koagulasi dan flokulasi. Ya kan? Apa perbedaan koagulasi dan flokulasi? Koagulasi adalah menambahkan koagulan dan diaduk cepat. Sedangkan kalau flokulasi menambahkan flokulan ataupun koagulan tambahan jikalau diperlukan dan diaduk lambat. Jadi perbedaannya adalah koagulasi dan flokulasi adalah aduk cepat dan aduk lambat. Dalam desain instalasi pengolahan air, kita bisa mengaturnya dengan cara mengatur pintu keran airnya. Misalnya kalau kita buka keran air di ledeng gitu kan, kita bisa buka lebar banyak ataupun kita kecilkan ledengnya kan. Nah, sama seperti itu kalau dia prinsipnya seperti pintu air. Tetapi kalau misalnya desainnya pengadukannya di dalam pipa, maka kita perlu mengatur agar dia itu turbulens kalau ingin koagulasi dan dia itu laminar jikalau dia itu ingin flokulasi. Kalau kita terlalu banyak turbulens, tetapi tidak ada alirannya laminar, tentu tidak bisa terbentuk vlog-vlog di dalam proses ingin menurunkan turbidity ataupun kekeruhan dari air yang kita olah. Oleh karena itu, aplikasinya salah satunya seperti itu. Nah, saya kembali ke sini. Jadi kalau bilangannya turbulen, yang pertama yang complete roughness atau rock pipes ya, pipa yang sangat kasar sekali, ini maka faktor gesekannya dapat dicari dari 1 per akar F sama dengan 2 log dalam kurung 3,7 E per D, kekasaran per diameter. Sedangkan untuk pipa sangat halus seperti gelas atau plastik, hubungan antara bilangan Reynolds dan faktor gesekan dirumuskan sebagai berikut. Ada dua teori. Yang pertama, menurutnya Blasius, F itu bisa dicari dari sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25 untuk bilangan Reynolds antara 3000 sampai 100.000. Sedangkan katanya von Karman, 1 per F sama dengan 2 log RE akar F per 2,51 dalam kurung. Sama dengan 2 log dalam kurung RE akar F dalam kurung kurangin 0,8. Untuk RE-nya 3 kali 10 pangkat 6. Nah, begitu. Lalu untuk pipa kasar, von Karman menyampaikan bahwa 1 per F sama dengan 2 log D per E, E-nya itu kekasaran, ditambah 1,74, di mana harga F tidak tergantung pada bilangan Reynolds.
Untuk pipa kasar, antara pipa kasar dan halus, atau dikenal dengan pipa yang transisi, maka menurut Coralbrook dan White, 1 per akar F sama dengan minus 2 log dalam kurung kekasaran per diameter per 3,7 ditambah 2,51 per RE dalam akar F. Itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana mencari kerugian head dengan persamaan Darcy-Weisbach. Jadi Darcy-Weisbach ini biasanya digunakan baik itu alirannya laminar maupun turbulen. Jadi kembali lagi kita mencari major loss yaitu adalah ketika kita mengetahui bahwa adanya perbedaan ketinggian. Lalu ketika terjadi perbedaan pipa, diameter dan panjangnya, maka kita mencarinya dengan 2 rumus. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan tentang Darcy-Weisbach. Nah, sekarang rumus yang kedua, yaitu dengan Hazen-Williams. Rumus ini pada umumnya dipakai untuk menghitung kerugian head dalam pipa yang relatif sangat panjang seperti jalur pipa penyalur air minum. Di mana HF atau kerugian gesekan dalam pipa itu dapat dicari dengan 10,666 Ki, Ki-nya itu adalah laju aliran dalam pipa, pangkat 1,85 per C. C itu koefisien kekasaran pipa Hazen-Williams, pangkat 1,85 kalikan D, diameter, pangkat 4,85 kalikan L atau panjang pipa. Ini contoh dari koefisien kekasaran pipa Hazen-Williams. Jadi dia berdasarkan materialnya memiliki nilai F yang berbeda. Mulai dari extremely smooth, sangat halus, 140. Kalau yang very old and korosi iron, jadi yang sangat terkorosi itu 80 angkanya. Jadi ada koefisien kekasaran pipa Hazen-Williams. C tadi, nilai C. Nah, bagaimanakah untuk mencari kerugian head minor atau HM? Di mana dari sigma N, jumlah kelengkapan pipanya, dikalikan K, koefisien kerugian, ini ada dari lampiran koefisien minor loss peralatan pipa, dikalikan V kuadrat ataupun kecepatan per 2G. Menurut Victor L. Striner, yaitu untuk pipa yang sangat panjang, L per D-nya lebih dari 1000, minor loss dapat diabaikan tanpa kesalahan yang cukup berarti, tetapi menjadi penting pada pipa yang pendek. Jadi, seringkali kerugian head minor ini tidak diperhatikan ketika pipanya sangat panjang, tetapi kalau pendek, maka kita perlu menghitungnya. Sehingga bisa kita simpulkan, persamaan Hazen-Williams umumnya digunakan untuk menghitung head loss yang terjadi akibat gesekan, terutama itu digunakannya di Amerika Serikat. Persamaan ini tidak dapat digunakan untuk liquid lain selain air dan digunakan khusus untuk aliran yang turbulen. Jadi, Hazen-Williams hanya untuk air, terutama biasanya air minum, lalu alirannya turbulen. Sedangkan Darcy-Weisbach secara teoritis dapat digunakan untuk semua aliran dan semua jenis liquid ataupun fluida. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan, saya persilahkan.